masalahnya manusia itu nggak pernah puas. Adalah celaka ya manusia itu, dia tahu dirinya itu manusia dan Allah itu kan ada kesamaan. Kualitasnya. Allah Walaupun dalam batas-batas tertentu ya. Nggak, ini permain kata aja sebenarnya. Oh ya, boleh. Supaya nggak salah paham. Wah, Mas Didi sama Mike nih ngomongin manusia sama Allah sama. Wah. Kesamaannya adalah bisa dipotong soalnya nih, Mas. Allah itu maha kuasa, tak terbatas kuasanya. Manusia itu tak terbatas keinginannya. Nice. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk. Setiap hari. Masku! Selalu senang kalau Masku datang ke tempat kita nih. Saya ngobrolin itu pesona Injil. Paling senang juga ke sini. Jadi selain bener-bener ngopi. Ya. Selain ngopi fisik, ngobrolin pesona Injil. Itu yang wow. Karena biasanya orang kalau ngopi kan ngomong ngalor ngidul nggak jelas gitu ya. Jadi kalau kita jelas juga sih mereka, cuma kita jelas bicara hidup setelah mati dan sedang hidup. Bagaimana menghidupi hidup yang sedang kita jalani. Tanggung jawab itu. Itu dia. Ada banyak orang, misalnya khotbah-khotbah gitu, Mas. Kamu harus matikan kedagingan. Kamu harus mati sebelum mati. Ya kan? Kamu jangan takut mati gitu. Ya. Ada banyak frasa atau klausa-klausa begitu yang ya bahkan kita sendiri pun jadi pelaku dalam hal ini. Tapi ketika menghadapi realitas kematian itu sendiri, nggak seperti sekarang yang kita omongin, Mas. Kadang kan di podium itu kan. Ini aku suka nih kalau Mas segala sesuatu itu ada suasananya mendukung kan. Ada mata yang melihat, ada tangan yang siap bertepuk tangan. Perform. Jadi lupa segala-galanya gitu. Ya. Jadi ngomong aja apa aja berani. Ngomong apa aja berani. Bahkan ngomong saya ini adalah gitu. Nah, orang yang gitulah. Poin aku sih begini, ada banyak orang berani mati tapi nggak berani hidup. Berani orang mengatakan, oh kita harus mati sebelum mati, kita harus mematikan kedagingan. Tapi untuk menghadapi realitas hidup tadi Mas bilang itu, tanggung jawab hidup itu, orang nggak berani. Kenapa orang berani mati daripada berani hidup? Karena hidup itu udah bisa dilihat kan, hari-hari kebutuhannya apa yang dilakukan. Sampai di titik jenuh, bahkan semalam lah saya ngobrol sama ada satu jemaat cerita. Saya udah sampai pada titik mengakhiri hidup katanya. Nah, kenapa kamu kok berani banget mengakhiri hidup? Ya karena udah semuanya udah nggak ada, Mas. Keluarga udah ninggalin, nggak punya saudara, apa segala, istri pergi segala macam. Terus, jadi kamu lebih berani mati, saya bilang. Saya tanya kan, kenapa kamu lebih berani mati? Nggak tahu juga dia kan. Coba saya kasih jawaban, renungkan. Kenapa kamu lebih berani mati daripada berani hidup? Karena kamu nggak pernah tahu kematian itu apa. Oh, masuk. Karena kamu nggak bisa memaknai kematian itu pada substansi yang sesungguhnya gitu. Sejatinya kematian itu apa gitu? Ya kan, orang yang mau bunuh diri segala macam itu kan karena ingin mengakhiri seluruh masalah yang dihadapi kan. Sementara dia nggak ngerti masalah yang akan timbul di kemudian hari itu nggak ada titik, koma pun tidak. Itu panjang. Kekekalan. Nah kadang orang mensimplifikasikan hal seperti itu. Ya semua itu kembali ya. Apa sih tujuan hidup itu? Ya. Kan gitu. Jadi aku jadi teringat Karl Marx. Jadi di zamannya Karl Marx itu kan sampai pada akhirnya dia mengeluarkan satu semboyan, agama itu adalah candu. Candu bagi masyarakat. Ya. Memang pada saat itu para
politisi, para negarawan, bahkan para kaum borjuis memang menindas orang-orang bisa dikatakan grassroots lah, kalangan bawah. Mereka memberikan semacam ilusi melalui agama bahwa jadi Karl Marx tiba kepada satu kesimpulan bahwa agama itu adalah candu. Dia sedang mengkritisi pihak gereja pada saat itu. Karena mereka menawarkan agama itu sebagai jalan keluar atau pelarian atau penghiburan bagi kaum-kaum lemah ini, bagi kaum-kaum masyarakat bawah ini, untuk supaya mereka tidak mengeksplorasi potensi. Malah dipendam itu ya? Malah dipendam. Jadi udah pokoknya nggak usah kerja keras, udah pokoknya kamu nggak usah menggali potensimu, udah pokoknya kamu tunduk saja sama pemerintah. Sehingga ditawarkanlah agama tuh ke mereka. Sehingga mereka nggak mengeluarkan kemampuan mereka yang maksimal, yang excellent. Itulah kenapa sih Karl Marx memprotes bahwa ya agama itu hanya sebagai candu untuk manusia. Sebenarnya kalau kita lepas dari agama, kita bisa mengeluarkan semua potensi-potensi kita. Dengan kata lain, ya ini jadi anomali juga sebenarnya. Padahal kan kalau dilihat dari kacamata Injil, justru jawaban dari seluruh persoalan kehidupan kita ini kan ketika kita bersandar dan percaya kepada Injil itu kan, pasti ada jalan keluar lah, dimanapun itu. Nah, poin aku adalah di obrolan kita kali ini, Mas, mungkin kita lihat dari kacamata kekristenan, pasti ya dong. Kacamata kekristenan dong. Ya. Kan aku ngambil cerita soal Karl Marx ini karena dilatar belakangi oleh seperti ini. Ada satu pemikiran filosofis. Dibilangnya bahwa Allah itu sesungguhnya adalah proyeksi dari pikiran manusia. Dengan kata lain, Allah itu sebetulnya hanyalah ciptaan dari manusia itu sendiri. Jadi kalau misalnya Mas dan saya ini lagi ada masalah berat, seperti siapa teman tadi yang curhat itu, aku kayaknya mau mati aja. Nah, manusia itu kemudian mencari untuk supaya dia ada semacam penghiburan atau semacam kekuatan bagi dia, sehingga dia memproyeksikan di kepalanya bahwa ada Allah. Ya. Ada sosok yang lebih besar di sana. Ada sosok yang lebih super power, yang lebih powerful. Dan itu semua proyeksi pikiran sebenarnya. Jadi itu nggak ada Allah sebenarnya. Ini sih dari filsafat ateisme ya. Itu abad berapa ya Karl Marx itu? Karl Marx itu pertengahan lah. Pertengahan ya. Abad pertengahan. Belasan kemarin lah. Kalau 1500 tahun sebelum Masehi itu ada satu kelompok orang. Oh ya. Yang kecanduan dengan Tuhan. Siapa tuh? Bukan agama loh. Iya, Tuhan ya. Tapi hari ini juga orang juga kecanduan dengan Tuhan. Iya. Karena kenapa orang gini kan, pernah dengar kalimat gini, kita tuh nggak boleh fanatik dengan agama gitu ya. Iya. Tapi kita harus fanatik dengan Tuhan. Pernah dengar ya? Sering. Nah, kalimat ini nih jujur aja menggelitik hati saya. Fanatik dalam hal apa? Kita lihat memang seringkali orang fanatik sama Tuhan. Tuhan yang mana? Nah, Tuhan itu sang pencipta. Tapi seperti yang Mike bilang, Tuhan itu ternyata juga banyak. Iya. Tuhan yang diciptakan gitu kan. Betul. Tergantung kebutuhan. 1500 tahun lah sebelum Masehi itu ada satu kelompok bangsa yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Oke. Iya kan? Keluar dari Mesir. Nah, karena Tuhan punya kepentingan besar terhadap satu bangsa ini yang namanya Israel, keturunan Yakub, dia akan menjadi satu bangsa yang akan jadikan satu mercusuarnya Tuhan, Allah Yahweh itu, untuk memperkenalkan pribadi Allah kepada orang-orang di kiri kanan bangsa Timur Tengah waktu itu. Maka kan Allah punya kepentingan untuk mempersiapkan nih bangsa.
mulai dari tidak mengerti siapa Tuhannya, tapi mulai Allah memperkenalkan pelan-pelan dirinya kan. Di satu saat dalam perjalanan di padang gurun itu kan Allah ingin bertemu dengan Musa. Naik ke gunung. Begitu udah 40 hari ini kok nggak turun-turun. Nggak muncul-muncul nih. Ini sebenarnya ini Musa ini ketemu Tuhan apa jangan-jangan mati gitu kan. Nah, di situ mulai ada rasa nggak aman. Bangsa Israel merasa nggak aman, nggak nyaman nih. Wah, lah ini kayak di prank ini kita nih. Diajak keluar dari Mesir di tengah padang gurun di mana terdapat ular beludak. Iya. Segala kesusahan padang gurun terus kayak dilepas nih. Walaupun mereka udah ngalamin mujizat demi mujizat kan. Itu nggak jadi masalah loh. Akhirnya gini, sama sekali tidak terhitung. Tidak dihitung maksudnya. Kenapa? Oke, kemana aku selamat. Tapi aku masih menghadapi masa depan nih. Betul. Yang nggak jelas nih. Gimana nih? Sementara pemimpin kami nggak turun-turun dari gunung. Gelisah. Ya. Nah, kalau Allah itu ketika mengeluarkan itu berkali-kali mengingatkan, aku Allah yang memimpin engkau. Berapa kali Tuhan berkata begitu kan? Memimpin engkau keluar dari Mesir. Sebegitu Allah sendiri itu berkepentingan untuk memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel dan berulang-ulang. Tapi faktanya harusnya bangsa Israel itu menjadi satu bangsa yang pertama kali ya harus bersyukur ya. Dia langsung dipimpin oleh Allah Sang Pencipta itu. Tetapi ketika kenyamanan dan keamanannya mulai goyah, dia mencoba menciptakan Tuhan yang baru. Ini menarik nih. Harusnya bangsa Israel itu adalah bangsa yang paling bersyukur karena mereka dipimpin oleh Allah itu sendiri. Ya. Bukan Musa ya sebenarnya. Musa itu hanya sarana atau alat yang dipakai oleh Allah. Allah sendiri yang memimpin bangsa itu. Allah sendiri. Lewat tiang awan, tiang api. Iya. Dan seringkali Allah berkata melalui Musa kan. Nah, coba sekarang saya mau ngajak Mike membandingkan kondisi hari ini dengan kondisi bangsa Israel hari itu. Di mana Allah sendiri turun dari surga memimpin bangsa ini keluar dari padang gurun. Sebelum keluar dari Mesir pun kan kerumitannya luar biasa. 10 tulah harus dikeluarkan loh Tuhan. Seakan-akan Tuhan nggak berdaya lawan si Fir'aun itu. Sampai Tuhan ngulur waktu ngalah dengan 10 tulah itu. Kerumitan itu yang Allah ikuti. Bukan Allah nggak sanggup ya sekali tempeleng Fir'aun selesai. Betul. Tetapi dengan begitu Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel dan bangsa Mesir hari itu. Ini loh. Oke, kamu kasih keras hati. Coba aku negosiasi. Diplomasinya luar biasa 10 kali. Walaupun akhirnya keluar pun juga akhirnya masih diserang juga kan. Tuhan diserang sama si Fir'aun gitu kan. Saya nggak ngomong bahasa Israel yang serang loh. Ya, itu ya. Allah diserang oleh bangsa Israel, oleh Fir'aun. Dan bangsa Israel tahu ketika bangsa Mesir menyerang Allah, kalah kan. Harusnya kan cukup kuat ini. Pendampingku tuh bukan kaleng-kaleng. Bukan Musa kan gitu. Bukan manusia. Yeah. Allah sendiri. Tetapi lihat aja ketika keadaan-keadaan krisis yang sedang dihadapi, menunggu yang Tuhan Sang Pencipta itu lama, nggak muncul-muncul, tanda-tanda pertolongannya nggak ada, sementara kegelapan terus menyelimuti di padang gurun itu, terus cara pandangnya jadi sempit kan. Yang dia lihat adalah masalahnya. Kami di tengah padang gurun yang segala sesuatunya tidak pasti dan tantangannya luar biasa. Saya butuh pemimpin yang namanya Musa. Ternyata Musa pun diambil Tuhan nggak turun-turun. Lalu mereka mendorong untuk menciptakan Tuhan baru. Nah pertanyaannya begini, dia kan belum kenal itu lembu emas itu kesaktiannya seperti apa. Kok dia mau bikin? Kok dia mau? Apakah mereka bodoh? Saya kira enggak. Yang mendesak apa sih? Kebutuhannya. Apa ya? Mas analisanya apa? Ya yang mendesak ini, aku gak nyaman nih, apapun udah gue bikin deh. Apapun saya buat, yang penting hatiku tenang.
apapun, bila perlu Tuhan saya ciptakan. Begitu satu Tuhan gagal, bikin lagi Tuhan baru. Ya. Wah, ini dalam konteks masalah ini, Tuhan ini nggak cocok nih model ini. Bikin Tuhan baru. Ya tadi yang aku bilang yang bahwa Allah itu hanya proyeksi manusia. Jadi dialah yang memproyeksikan Allah itu menurut versinya sendiri gitu kan. Sementara kan kita harus menurut versi Allah. Iya. Itu sekarang merembesi ke kalangan-kalangan urban sekarang. Ada istilah kamu harus jadi versi terbaik dari dirimu kan. Itu kan sama dengan menjadi versi terbaik menurut atau Allah atau menemukan Allah dalam dirimu sendiri kan. Ini korelasinya lah kalau sekarang. Mas mau bisa lanjutin? Jadi bisa begini. Manusia itu kan intinya dia menolak yang namanya gagal. Menolak yang namanya gagal. Dia menolak yang namanya cacat. Dia hanya mengejar dan menerima sesuatu yang paling baik, the best. Nah, sementara manusia sendiri ketika dia terlepas dari Allah itu kan nggak pernah utuh. Terlepas dari Allah itu nggak pernah utuh. Ya, iya, nggak pernah utuh. Keutuhan kita berarti hanya di dalam Allah ya. Itu harus demikian. Idealnya. Contoh praksisnya seperti apa sih? Manusia itu nggak pernah utuh. Pernah melihat orang berbuat baik? Pasti kita sering. Ya. Sering banget. Bahkan membuat kita tuh keluar air mata ya. Terharu gitu. Iya, kita nonton film aja bisa terharu lihat kebaikan itu. Walaupun itu cuma film. Tapi ada kan reality show yang kayak gitu, entah itu settingan atau apa. Iya. Pun pernah juga kita melihat saat dengan mata telanjang kita, di depan kita ada orang berbuat baik dan kita terkagum-kagum gitu ya. Itu ada. Tetapi karena manusia yang tidak utuh itu ketika melakukan perbuatan baik ini belum bisa dinilai 100. Tunggu nanti sampai titik perbuatan yang dianggap baik secara moral ini, yang mengharu-biru perasaan orang, yang membuat iba, tunggu sampai ini ditolak orang tersebut yang berbuat baik itu. Maksud Mas gimana? Ditolak siapa? Ditolak siapapun. Gini, contoh aku berbuat baik sama Mike nih. Iya. Suatu saat entah karena apa sebenarnya Mike nggak menolak, meremehkan saya, tidak bermaksud menolak saya. Saya udah tersinggung nih. Kamu ya, udah saya baikin kamu. Kurang apa saya? Dia nggak tahu kalau dia nangkap poinnya. Dia nggak tahu kalau kurang dia itu ya kurang tulus. Kurang apa saya, Bapak kurang tulus gitu kan. Nah jadi nggak pernah utuh. Karena apa? Manusia tadi loh, dia hanya memenuhi kebutuhan moral. Nggak ada orang itu ingin disebut orang jahat, walaupun dia kelompok penjahat. Betul. Apalagi kelompok pendeta dituduh jahat. Kalau sumur bisa dibakar itu sumur. Pendeta kok jahat gimana sih? Nah jadi kembali soal Tuhan tadi. Sebenarnya yang dibutuhkan manusia itu Tuhan Sang Pencipta, apa Tuhan yang diciptakan? Iya, ini pertanyaan menarik. Bahkan ada salah satu penulis, aku lupa namanya, nanti bisa kita taruh di bawah nanti. Dia berkata begini, kalau kita menolak Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kan semua dimulai oleh Allah. Kita memahami bahwa Allah itu adalah mover. Istilah. Ngeri. Jadi dia itu penyebab yang tidak disebabkan. Jadi memang dia ya tanpa manusia pun Allah itu sudah ada. Causa prima pokoknya. Iya, causa prima kalau kata Aristoteles. Jadi penyebab yang atau sesuatu yang ada yang tidak diadakan. Memang dia sang pengada itu sendiri. Sebelum kata ada itu ada, ya si sang ada itu sudah ada. Kalau berretorika sedikit gitu. Bermain kata. Jadi kata teolog itu ya, jika kita menolak Kejadian 1 ayat 1 itu ya maka runtuh semuanya kekristenan. Itulah kunci daripada kekristenan itu ya ada pada mulanya adalah Allah. Iya, karena apa? Ketika seseorang menolak itu, dia akan berkata segala sesuatu bermula dari saya loh. Betul. Nah, poin-poin kita adalah manusia itu seringkali
tidak punya kesadaran bahwa kita ini ciptaan. Dia pencipta. Seringkali kita yang mengambil alih posisi Allah sebagai pencipta, kemudian menciptakan Allah bagi kita, kalau tadi Mas bilang, sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa berdalam, Mas. Iya, makanya di sini ini tidak mengkambing hitamkan iblis ya. Iblis itu penjahat. Jadi Bapak Ibu jangan bela iblis ya, kalau saya nyalain iblis. Kambing putih aja, kambing putih, jangan kambing hitam. Jadi gini loh. Ini celah yang sangat dipahami oleh si Lucifer dan teman-temannya itu. Manusia itu kan cuma mengejar, saya bilang tadi, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, yang penting dia nyaman. Nah, iblis tahu, ruang itu tahu. Pasti, dia pasti tahu. Nah, makanya begini. Itulah kenapa dia kemudian pada waktu Tuhan, kita langsung nih, Tuhan Yesus saja dia cobai. Karena dia tahu ada istilahnya ada celah itulah. Ada ruang untuk supaya dia masuk untuk menggagalkan. Kan itu upaya untuk menggagalkan karya Kristus kan sebenarnya. Karena kalau Kristus menang, ya otomatis dia akan dihukum kan. Nah, upaya ini kemudian iblis lihat, catatannya lagi nih, neraka itu kan diberikan untuk iblis dan para malaikat-malaikatnya kan. Nah, dia nggak mau masuk sendiri dong, Mas. Ya enggak lah. Matius 25 ayat 41 itu. Caranya gimana? Caranya gimana? Kan ATM dan kartu kredit itu beda ya. Cara kerjanya ya. Keren banget nih, kita mainnya ke ATM lagi nih. Gimana? Ya, apa hubungannya ATM sama... Ya kalau ATM itu mau pakai mesti isi dulu kan. Nabung. Betul. Ya, ada saldonya. Tahan dulu, ada saldo. Kalau kartu kredit belum nabung udah ada saldo, limitnya kan. Pakai sepuasnya. Dengan rayuan-rayuan nanti dapat hadiah ini segala macam, reward ini gitu. Dipakai pertama lolos, bisa bayar. Nah, keinginan itu kan hanya menimbulkan keinginan selanjutnya. Korelasinya apa nih? Aku udah nggak sabar. Ketika gesek kartu kredit gitu kan, wah limitnya 15 juta, dipakai 3 juta bisa lunasin. Besok naik lagi sampai 15 juta, sampai nggak bisa bayar. Betul. Dari 15 juta yang ditawarkan itu, limit itu, karena nggak bisa bayar, rumahnya pun keangkut. Ini buat jemaat Tuhan yang sedang mengalami ini, berani hidup, berani bertanggung jawab, ya kan? Oke, 15 juta loh, limit. Karena nggak bisa bayar, berbunga, beranak cucu, bercicit. Sampai Taman Firdaus, bunga itu, jadi Taman Firdaus. Jadi, rumah yang dia beli dengan harga 1 miliar kemarin itu, keambil. Nah, jadi, iblis kan pasti nggak bodoh. Dia tahu kok, manusia itu tahu loh, apa itu jahat. Manusia itu tahu, ini merugikan orang atau tidak. Manusia itu tahu bahwa ini akan berakibat buruk. Nggak mungkin nggak tahu. Tetapi karena iblis mengetahui manusia tahu itu, maka dia bermain pada ranah apa? Ranah pengaburan kan, dikaburkan dulu. Dibuat bias. Enggak lah. Kalau Pak Gembala kita pernah sampaikan begini, perasaan dan kehendak kita itu mengini sesuatu kan. Nah, untuk mengini sesuatu itu harus ada alasan-alasan yang masuk akal. Maka otak ini bekerja keras merasionalisasi sehingga sesuatu yang nggak masuk akal itu masuk akal. Nah, lalu tubuh bergerak kan melakukan apa itu. Nah, ketika kita tahu kok melakukan yang salah itu, tahu, nggak mungkin nggak tahu. Tapi otak ini bekerja, makanya dosa itu terjadi pada ranah apa? Pikiran kan? Pikiran, ya. Ketika hawa diganggu, oh boleh juga ya. Betul. Jadi bisa seperti Allah. Betul. Nah, kadang makanya Roma 12 ayat 2 itu benar itu. Pembaruan, memberi diri untuk diperbarui itu. Ranah epistemologi kalau dalam bahasa filsafatnya itu. Itu gimana itu? Ranah pengetahuannya yang disusupin oleh filsafat. Ya kan memang dari situ kan permanen. Kalau kita mau mengubah satu budaya itu kan pikirannya yang diubah dulu. Mindset. Nah, budaya kita kan budaya manusia itu budaya dosa kan. Budaya dosa. Kita buat satu seri lagi, Mas. Budaya dosa. Jangan lupa budaya dosa. Bagus tuh temanya, budaya dosa.
Jadi kaitannya dengan Allah pencipta dan menciptakan Allah bisa buat konkret, Mas. Ya konkretnya begini ya. Segala sesuatu manusia itu bermula tadi daripada keinginan itu. Keinginan untuk mencapai sesuatu yang endingnya adalah puas. Masalahnya manusia itu nggak pernah puas. Masalahnya manusia itu nggak pernah puas. Adalah celaka ya manusia itu, dia tahu dirinya itu manusia dan Allah itu kan ada kesamaan. Kualitasnya. Walaupun dalam batas-batas tertentu ya. Enggak, ini permain kata aja sebenarnya. Oh ya, boleh. Supaya nggak salah paham. Wah, Mas Didi sama Mike nih ngomongin manusia sama Allah sama. Wah. Kesamaannya adalah bisa dipotong soalnya nih, Mas. Allah itu maha kuasa, tak terbatas kuasanya. Manusia itu tak terbatas keinginannya. Nice. Nah, konyolnya adalah ini bisa dibuat quote ini. Konyolnya adalah manusia mengejar apa yang tak terbatas dalam pikirannya itu kepada dunia yang terbatas kan. Makanya manusia terus menciptakan Allah-Allah baru. Karena mentok uang, mentok relasi, mentok jabatan, mentok apapun mentok. Dan selama manusia bernafas, dia tidak berhenti menciptakan Tuhan. Bahkan sampai mengklaim akulah Tuhan. Iya. Nebukadnezar, Herodes kan. Bener nggak? Betul. Setuju. Makanya kecukupan Kristus itu menjadi penting, Bapak Ibu. Penting. Cuman pertanyaannya tiba kepada kesimpulan kecukupan Kristus itu kan perjalanan iman ya kan? Ya, iya. Itu tidak dalam sehari dua hari atau tidak dalam sekejap mereka mendengarkan kita ngobrol podcast begini langsung, iya, Kristuslah kecukupanku, Kristuslah kepuasanku, Kristuslah kebahagiaan. Ya, minimal kan gini, kita lempar cabai ya dulu. Ya, pedesnya belakangan nggak apa-apa ya kan? Gitu. Biar Roh Kudus juga yang menuntun menyertai. Ya kita sedetail apapun kita menjelaskan di sini pun kan, kalau Roh Kudus nggak bekerja juga, terus kita juga punya responnya, selesai gitu. Aku lihat Mas lagi buka ayat nih, apa? Mau Enggak, aku sih mau mengingatkan. Kasih teks. Ini tadi kan, yaitu kita kan lagi nyinggung-nyinggung soal Allah. Bro, boleh bro, minta tolong bro. Ini soalnya dia mau kasih teks nih. Dari mana nih teksnya? Roma 1 ayat 5 itu mempertegas saja. Di Roma 1 itu juga Paulus nyinggung terkait dengan ciptaan menggantikan penciptanya gitu kan, di ayat 21, 22, 23 tuh. Ya. Ya karena apa sih sebenarnya kan kita cari motifnya kan. Roma 1 ayat 5. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia ini. Sorry, ini bukan yang ini yang saya maksud ya. Bukan ini? Oke, berarti Roma yang lain. Roma kue jangan. Mari. Oke, skip dulu nanti ayahnya. Udah makan. Gimana? Bahasanya apa? Nanti aku yang cariin. Aku jadi lupa tuh. Tunggu. Jadi ini shotgun gitu malah tumben saya jadi ngeblank. Kasih lu kalau gitu kayaknya Mas harus kasih ngopi dulu. Atau kasih closing statement. Ya. Nanti kita lanjutin budaya dosa tadi di next. Kasih closing statement soal Allah pencipta dan ciptaan Allah ini. Hari ini kita kan bicara soal Allah itu pencipta dan kita tahu Allah itu pencipta. Tadi kita udah mulai dari kita mulai awal tadi masalah berani, bukan cuma berani mati tapi berani hidup. Hidup. Jadi kita tahu ada Allah pencipta. Kalau pemirsa hari ini Anda hidup mengakui ada Allah, berarti Allah itu pencipta. Ya. Tetapi ketika memahami dan mengakui Allah pencipta itu masih belum titik. Ya. Masih ada kebutuhan-kebutuhan yang di depan mata. Betul. Dan Tuhan yang pencipta itu nggak bisa kita atur, kayaknya dia yang menciptakan kan. Benar. Seringkali kita mau atur. Maka ketika kebutuhan itu mendesak, manusia berusaha membuat Tuhan yang baru yang bisa diatur sesuai dengan selera. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup Kristen itu kan bukan hidup apa mau saya tadi yang bilang. Iya. Apa mau gue kan. Iya. Nah, hidup kita itu apa maunya Tuhan. Setuju. Ini berat.
Tuhan ada bukan buat kita ya. Kita yang ada Roma buat 11:36. Tuhan. Udah ingat bro. Bro, Roma 11:36 bro. Ini terakhir kita baca chatnya bro. Ini ngobrol sama Mas ini nggak habis-habis nih. Roma 11:36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, coba semuanya dari Dia loh, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum Pak Jokowi bicara hilirisasi, ini sudah hilirisasi ini. Sadis. Presiden ke-7. Ini hilirisasi ini. Hilirisasi. Ya. Jadi hilirnya Tuhan, muaranya Tuhan. Alfa dan Omega kan? Iya. Maka jangan coba-coba Bapak Ibu tenggelam pada masalah hidup ya. Kalau nggak nanti kita terjebak menciptakan Tuhan-Tuhan yang baru. Kecukupan Kristus. Kecukupan Kristus. Oke lah Mas, thank you. Ya. Nanti kita jumpa lagi di Budaya Dosa ya. Sip. Next. God bless. God Sampai bless. jumpa. Tuhan berkati. Mantap. Seruput kopinya. Mainkan Mas.